warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di kelas 5. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sekarang coba anak-anak lihat kanan kiri teman sekelompok. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada, lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Anak-anak, selalu Bu Guru ingatkan, di masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, seperti hari ini pada pembelajaran kita tetap harus menggunakan prokes atau protokol kesehatan. Satu, tadi sudah yang pertama mencuci tangan. Yang kedua memakai masker. Iya, jadi selama pembelajaran anak-anak masker tidak boleh dibuka, kecuali ketika anak-anak ingin mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Begitu. Ya, termasuk nanti ketika ada sesi presentasi, anak-anak tidak boleh membuka masker. Tetap pakai masker seperti Bu Guru ini. Terus yang ketiga menjaga jarak. Meskipun kalian berkelompok, tetap harus jaga jarak. Ya, semoga anak-anak kita senantiasa sehat dan virus corona segera pergi dari Indonesia. Amin. Ya, baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita akan berdoa. Silakan Arum dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buku, alat tulis, semuanya perlengkapan belajar untuk disiapkan di atas meja. Buku paketnya, Syafira? Ya, buku paketnya juga, ya. Itu sudah. Ya, itu sudah. Sudah lengkap semua ya? Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Kita juga sudah belajar tentang iklan. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak? Bu Guru mau mencoba untuk memberikan pertanyaan. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Ada yang bisa? Ya, Devita. Manusia adalah hewan remaja yang memakan makanannya sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali, betul. Hewan ruminansia ini anak-anak memiliki 4 lambung. Ada yang bisa menyebutkan nama 4 lambung ini apa saja? Ya. Rumen, retikulum, omasum, dan omasum. Bagus. Berarti anak-anak masih ingat ya? Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, di meja kalian sudah ada buku paket. Silakan dibuka buku paketnya halaman 46. Dibuka buku paketnya halaman 46. Sudah ketemu? Belum? Sudah? Nah, silakan anak-anak baca teks percakapan yang ada di buku paket halaman 46. Silakan dibaca.
Sudah selesai? Sudah? Ya. Anak-anak, berisi tentang apakah teks percakapan di halaman 46 itu? Ya, Desi? Media cetak dan media elektronik. Media cetak dan media elektronik. Apa pendapat kalian tentang perbedaan dari media cetak dan media elektronik, anak-anak? Ya, Anissa. Media cetak Adalah sebuah media penyampai informasi yang disampaikan secara tertulis. Iya, media cetak adalah penyampai informasi yang disampaikan secara tertulis. Kalau media elektronik apa ya? Ada yang bisa jawab? Koran, majalah, brosur. Bukan, maksudnya artinya media elektronik adalah Arum? Televisi dan radio. Bukan, maksudnya Bu Guru itu kan contoh. Sebentar, tadi ulangi, Anissa, media cetak apa tadi? Media cetak adalah sebuah media penyampaian informasi yang disampaikan secara tertulis. Ya, betul. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Media cetak contohnya apa? Ya? Koran, majalah, brosur. Iya, koran, majalah, brosur itu contohnya. Selain itu, ya, banner, betul. Nah, sekarang kalau media elektronik itu apa? Ya, aku udah paham berarti. Media elektronik adalah sebuah media penyampaian informasi yang disampaikan secara elektronik. Iya, contohnya seperti apa? Televisi dan radio, Bu. Iya, televisi dan radio. Nah, gini anak-anak, ketika kita melihat televisi, ketika kita mendengar radio, berarti itu menggunakan apa, anak? Iya, Gambar Delta. dan suara. Gambar dan suara. Di televisi kita bisa melihat gambar yang ditampilkan, entah itu iklan, entah itu telenovela atau sinetron, dan kita juga bisa mendengar suara yang ada di televisi itu. Kalau di radio hanya mendengarkan suaranya saja. Iya. Hari ini Bu Guru punya sebuah gambar. Ini gambar iklan. Ini. Yang sebelah kanannya Bu Guru tulisi iklan A. Yang sebelah kirinya Bu Guru tulisi iklan B. Sekarang lihat di iklan A dulu. Apakah anak-anak pernah melihat iklan ini? Pernah. Pernah? Pernah. Lihatnya di mana? Biasanya di mana? Ya, di televisi. Sering ya? Lihat ya. Ini minuman kan? Ya, yang biasanya ditampilkan di televisi. Selain itu, ya, Anissa? Di truknya Yakult. Ya, di truknya Yakult. Ini adalah minuman Yakult. Biasanya tulisan seperti ini Yakult, ada gambarnya botolnya, ada tulisannya, juga ada di truknya Yakult. Yang lain ada pendapat lain tentang iklan A? Ya, Syafira? Saya pernah minum Yakult. Syafira malah pernah minum Yakult. Kalian pernah minum Yakult? Nah, iya. Anak-anak, dari dua iklan ini, mana yang termasuk iklan layanan masyarakat? Mana yang termasuk layanan masyarakat? A atau B? Ya, Siti? Gambar yang B. Gambar yang B. Di sini ada tulisan, ayo cuci tanganmu pakai sabun. Kuman mati tangan happy. Sekarang anak-anak, apakah anak-anak bisa membandingkan perbedaan dari iklan A dan iklan B? Perbedaannya apa kira-kira? Ya, Siti. Iklan niaga menawarkan barang, Bu.
Ya, iklan niaga menawarkan barang. Kebetulan Bu Puput ini memberikan contoh minuman Yakult. Contoh, hanya contoh. Yang ditawarkan berarti adalah barangnya. Ya. Sedangkan kalau iklan yang B, apa anak? Sedangkan iklan layanan masyarakat mengajak masyarakat untuk berbuat baik. Iya. Ini iklan B ini biasanya yang mengeluarkan adalah lembaga-lembaga atau organisasi yang sudah diakui seperti puskesmas. Ya, isinya mengajak masyarakat umum untuk melakukan suatu kegiatan kebaikan. Ini sebuah contoh anak-anak diajak untuk mencuci tangan agar apa? Agar bebas dari kuman. Itu maksudnya. Ya. Sekarang kita kembali ke minuman Yakult ini, anak-anak. Minuman Yakult ini atau iklan yang A ini berisi tentang apa? Ya, Aulan. Minuman kesehatan, Bu. Minuman kesehatan. Yang lain? Marisa? Anissa? Ya, maaf. Minuman untuk melindungi usus, Bu. Melindungi usus. Ya, Yakult ini salah satu minuman kesehatan prebiotik yang gunanya untuk melindungi usus. Jadi anak-anak, usus ini kan termasuk salah satu organ pencernaan pada manusia. Ya, organ pencernaan kita itu harus dijaga, harus dirawat. Kalau tidak, akan terjadi gangguan atau terjadi penyakit. Nah, tahukah kalian apa saja penyakit-penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan manusia? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, anak-anak, yaitu tentang gangguan pada organ pencernaan. Tujuan kita mempelajari gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, nanti Bu Guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang contoh-contoh, gejala, dan penyebab sekaligus hal untuk mengobati penyakit tersebut. Diharapkan setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran itu, satu, harapannya Bu Guru, anak-anak bisa mendeskripsikan apa itu contoh contoh gangguan pada organ pencernaan. Yang nomor dua, anak-anak diharapkan bisa membuat peta konsep. Seperti apa peta konsep? Nanti kita pelajari. Peta konsep tentang gangguan pada sistem pencernaan. Setelah buat peta konsep, anak-anak diharapkan bisa mempresentasikan hasil dari pembuatan peta konsep secara berkelompok. Itu anak-anak tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, kemarin kan sudah dibuat kelompok. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Iya. Ya. Kelompok 1 Aulan, Syafira, Davinsa, betul? Betul. Kelompok 2 Devita, Anissa, Arum, betul? Betul. Terus kelompok 3 Desi, Marisa, Siti, betul? Betul, ya. Lanjut. Nah, ini akan Bu Puput putarkan sebuah video tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Sebentar. Silakan anak-anak perhatikan video ini ya. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Ayo teman-teman Smart Point, kita kenali macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Diare merupakan buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari normalnya. Ma, rasa perih yang muncul pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung yang dikarenakan oleh makan yang tidak teratur. Ambien merupakan gangguan pemberontakan
gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Setelah menyimak video ini tadi, ada yang ingin bertanya? Ya, Desi? Saya belum paham, Bu. Desi belum paham. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita pelajari bersama-sama. Jadi anak-anak, gangguan pencernaan itu adalah sebuah kejadian di mana akibatnya dari makanan dan minuman yang kalian makan. Tadi kan disampaikan di video, hati-hati ya, gitu ya. Makanya anak-anak, makanan dan minuman yang kalian konsumsi harus diperhatikan. Satu, bagaimana cara membuatnya. Dua, apa saja kandungan atau komposisinya. Yang ketiga, bagaimana cara menyimpannya atau menyajikannya atau menjualnya. Contoh ini, misalnya anak-anak sering minum atau makan makanan yang ada di pinggir jalan. Terus kebetulan makanan itu tidak ditutup, anak-anak. Kan kalian tahu sendiri ya, di pinggir jalan itu ada asapnya kendaraan, ada debu, kita juga tidak tahu ada virus atau ada bakteri di sana. Karena makanan dan minuman tidak ditutup, akhirnya menempellah ke makanan atau minuman itu. Kemudian kita beli, kita makan, masuk ke dalam sistem pencernaan. Itulah yang mengakibatkan gangguan pada organ pencernaan kita. Kira-kira dari anak-anak di sini ada tidak yang pernah sakit pada gangguan pencernaan? Sakit apa kira-kira? Iya. Saya pernah sakit diare, Bu. Devita pernah sakit diare. Devita, kamu sakit diare itu karena apa, Aki? Ininya, penyebabnya karena apa? Karena saya terlalu banyak makan pedas dan asam. Iya, karena Devita terlalu banyak makan pedas dan asam, itu penyebab. Ya, akibatnya Devita kena sakit diare. Begitu ya. Ada ini anak-anak? Ada contoh lain? Ya, Siti? Tetangga saya ada yang sakit diabetes. Diabetes, ada yang sakit diabetes. Ternyata penyakit diabetes itu juga salah satu contoh penyakit dari organ pencernaan. Ya, seperti yang sudah Bu Guru singgung dari pelajaran kemarin, di tubuh kita ini menghasilkan insulin. Nah, insulin itu ya gunanya untuk mengubah gula menjadi energi. Begitu. Kita makan manis, minum manis, kemudian sama insulin, gula itu diubah menjadi energi gitu. Jadi yang kena diabetes itu biasanya terlalu banyak makan atau minum yang manis. Begitu ya. Halo. Halo. Kalau Bu Puput bilang halo, kalian jawabnya hai. Ya. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Iya. Terus anak-anak lanjut ya. Sebentar. Nah, ini adalah beberapa contoh gangguan pada organ pencernaan. Bu Guru minta tolong salah satu anak untuk membaca. Ada yang mau? Ya, Arun. Gangguan pada organ pencernaan. Satu. Sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Umumnya seseorang dianggap mengalami sembelit ketika frekuensi buang air besarnya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Iya, sembelit ini kebalikannya dari diare. Kalau tadi di video, diare itu frekuensi BAB-nya sering dan bentuk fesesnya itu cair. Kalau sembelit ini kebalikannya, jarang BAB, setelah BAB, BAB-nya maksudnya fesesnya bentuknya keras. Lanjut, ayo
Iya, karena fesesnya kering dan keras, akhirnya ketika BAB sakit, yang sakit adalah lubang anusnya. Ya, lanjut. Penyebab 1. Menunda BAB. 2. Kurang asupan serat. 3. Pengaruh obat-obatan. Nah, ini anak-anak beberapa penyebabnya. 1. Menunda BAB. Ini misalnya nih, anak-anak di sekolah karena anak-anak malu ketika sakit perut di sekolah ditahan, biar sudah kan masih kurang 1 jam. 1 jam lagi pulang, tak tahan dulu, tak BAB, biar BAB di rumah. Misalnya begitu, ya itu tidak boleh anak-anak. Ternyata menunda BAB itu salah satu penyebab dari sembelit. Yang kedua, kurang asupan serat. Di rumah terbanyak makan sayur dan makan buah. Ya. Pengobatan, ayo. Pengobatan. 1. Makan makanan berserat. 2. Banyak minum air putih. 3. Rajin berolahraga. 4. Menghindari kebiasaan menahan BAB. Sudah dibahas tadi ya, sudah sangat jelas. Banyak minum air putih itu penting. Makan sayur, makan buah, dan banyak minum air putih. Yang kedua adalah wasir. Siapa yang mau baca? Siapa? Devita? Mau baca? Ya. 2. Gangguan pada organ pencernaan. 2. Wasir. Wasir terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus atau rektum mengalami pembengkakan. Terus? Wasir dapat menimbulkan nyeri dan gatal pada anus, benjolan di anus, serta keluarnya darah ketika BAB. Pada wasir juga bisa membuat penderitanya sulit tidur. Iya, wasir ini adalah anak-anak ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam anus itu bengkak. Yang namanya bengkak itu berarti ukurannya lebih besar dari ukuran normalnya, tapi sakit anak-anak. Ya, sakit. Terus ketika seseorang menderita wasir, kalau sampai parah, ketika BAB itu keluar darahnya sampai menetes dan tidak bisa duduk dengan nyaman seperti kalian sekarang ini. Ya, karena anusnya sakit kalau dibuat duduk. Ini ada gejalanya. Silakan Devita lanjutkan. Gejala 1. Gatal, iritasi, dan bengkak di sekitar anus. 2. BAB berdarah. 3. Terdapat gejala pada anus. Ya, sudah sangat jelas. Lanjut. Penyebabnya apa ya? Penyebab 1. Sembelit. 2. Diare yang berlangsung lama. 3. Duduk terlalu lama. 4. Sering mengangkat barang berat. Iya. Jadi ada keterkaitan ya antara sembelit dengan wasir. Kalau seseorang itu sering mengalami sembelit, alhasil orang itu akan menderita wasir, termasuk dengan diare. Jika seseorang itu sering mengalami diare, maka kemungkinan besar orang itu juga akan mengalami wasir. Karena sembelit dan diare termasuk salah satu penyebab. Terus yang ketiga yang sering kita lakukan, duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama juga tidak boleh anak-anak. Ya. Lanjut pengobatannya. Pengobatan 1. Pola makan sehat. 2. Mengonsumsi obat wasir. 3. Operasi. Iya, operasi ini adalah ketika penyakit wasir sudah parah. Maka jalan terakhir yang harus ditempuh oleh penderita wasir adalah operasi. Dipotong. Yang bengkak itu dipotong. Yang nomor 3, diabetes. Tadi Siti. Ayo Siti coba dibaca. 3. Atas. Diabetes adalah Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang dan ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah, glukosa, hingga di atas nilai normal. Tubuh tidak menggunakan insulin sebagai
tadi sudah dijelaskan di pertama kali sama Bu Guru. Ya, insulin di dalam tubuh kita itu gunanya untuk mengubah gula menjadi energi. Nah, payahnya kita setelah gula sama insulin dibentuk menjadi sebuah energi, terus kita tidak pernah bergerak, tidak suka berolahraga, senengannya rebahan. Katanya anak zaman sekarang itu mager, males gerak. Nah, akhirnya insulin sudah capek-capek mengubah gula menjadi energi, energinya tidak dipakai. Akhirnya energinya itu menumpuk di dalam darah. Makanya terjadilah peningkatan kadar gula dalam darah. Begitu ya. Siti, lanjutkan gejalanya. Gejala 1. Rasa lapar dan haus berlebihan. 2. Sering DAK. DAK. DAK itu apa, Nak? Buang air kecil. Buang air kecil. Lanjut. 3. Lambat dalam penyembuhan luka. 4. Mudah lelah. Penyebabnya apa? Ayo. Penyebab 1. Faktor keturunan. 2. Berat badan berlebihan. 3. Terlalu banyak mengkonsumsi gula. 4. Minum minuman bersoda. Iya, yang pertama, faktor pertama adalah faktor keturunan. Biasanya kalau kita punya orang tua kita terkena diabetes atau diabetes itu anak-anak, maka kemungkinan besar kita juga terkena diabetes. Ya, jadi kalau kita punya orang tua terkena diabetes, kita sebagai keturunannya harus lebih berhati-hati. Karena kita lebih rentan atau lebih beresiko ikut terkena diabetes. Yang kedua penyebabnya berat badan berlebih atau obesitas. Yang ketiga sudah jelas tadi, terlalu banyak mengkonsumsi gula. Yang nomor 4, minum minuman bersoda. Anak-anak tahu minuman bersoda? Tahu. Pokoknya minuman dalam botol atau kaleng yang ketika tutupnya dibuka bunyi ces. Itu pasti sudah minuman bersoda. Ada sodanya. Lanjut. Pengobatan atau penyembuhannya? Penyembuhan 1. Pola makan sehat. 2. Berolahraga. 3. Tidak merokok. 4. Mempertahankan berat badan ideal. Iya, pola makan sehat, berolahraga, tidak merokok, dan mempertahankan berat badan ideal. Nah, anak-anak sudah paham? Sudah paham? Yakin? Ya, kalau anak-anak sudah paham, ini ada LKPD, lembar kerja untuk kalian. LKPD ini anak-anak dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya sudah seperti ini. Yang pertama, buatlah peta konsep tentang gangguan pada organ pencernaan. Contoh seperti ini. Yang nomor 2, presentasikan hasil kerja kelompok. Nah, anak-anak, contoh membuat peta konsep tidak harus seperti ini. Silahkan anak-anak kreasikan. Dan jenis-jenis gangguan pada organ pencernaan tidak harus yang Bu Puput sampaikan tadi, masih banyak lagi. Tidak cuma itu saja. Ya, di buku dan di materi yang sudah Bu Guru printkan itu banyak contohnya. Silakan anak-anak pilih, silakan anak-anak kembangkan sendiri bersama kelompok, dibuat peta konsep seperti ini. Apakah harus seperti ini contohnya? Tidak. Ini misalnya, contoh ya. Misalnya anak-anak buat seperti ini. Yang di atas ini gangguan pada organ pencernaan. Ini di atas. Kalau contoh di layar ini kan di tengah. Ya, anak-anak pengen yang lain di atas saja boleh. Di atas. Terus ada berapa? Misalnya anak-anak ingin mengangkat 3 jenis penyakit. 1,
Satu di sini kasih tanda ginian, kasih apa anak panah. Satu misalnya diare, misalin ya, diare. Ya. Yang nomor 2 wasir, misal. Nomor 3 mah. Nah, terus dari diare dikasih kotak lagi. Bu, apa harus kotak? Tidak harus kotak. Mau anak-anak buat gini? Boleh sekali. Ya, apa mau dibuat oval? Sangat boleh. Ya. Terus dari diare ini kan tadi ada penyebab, ada gejala, ada pengobatan, ada penyebab, gejala, pengobatan. Itu ditarik lagi garis. Misalnya ini tentang penyebab. Penyebabnya apa? 1, 2, 3 ditulis. Setelah penyebab apa? Gejala. Terus setelah itu yang seterusnya. Paham? Ya. Akan Bu Guru bagikan ini lembaran kertas manilanya. Silakan anak-anak pertama kali ditulis dulu konsepnya pakai pensil. Ya, garisnya juga pakai pensil. Kalau sudah benar, kalau sudah fix, baru bisa ditindas pakai ballpoint atau pakai spidol. Ya, atau pakai spidol. Ya, sebentar. Ini kelompok 1. Sudah menerima semua ya? Ya. Silakan anak-anak buat konsepnya dulu. Buat konsepnya dulu pakai spidol, pakai penggaris. Jangan langsung pakai ballpoint, jangan dulu. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok.
Sepuluh malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail memberi rezeki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israfil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. Lima, dari enam, Munkar dan Nakir menanyakan amal di kubur. Tujuh, delapan, Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Sembilan, itu malaikat maut menjaga pintu neraka. Sepuluh, itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail memberi rezeki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup
Sudah selesai anak-anak ya? Sudah? Ya. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Silakan anak berdiri, cari posisi yang sekiranya enak untuk bergerak. Marisa di sini. Ya. Safira di sini. Kita bergerak-gerak dulu. Awas. Ya. Sudah siap ya anak ya? Bentar. Ikuti di sini, ikuti gerakan di sini. 5, 4, 3, 2. Ayo yang semangat, bergerak. Mulai dari kanan dulu. Pelan-pelan mulai dari kanan. Kanan. Kiri. Gangguan pada organ pencernaan ada 3, yaitu karies gigi, sariawan, gastritis. 1. Karies gigi. Penyebab karies gigi: 1. Sisa-sisa makanan dalam mulut. 2. Terlalu banyak makanan dan minuman manis. 3. Terlalu banyak makanan dan minuman dingin. Gejala karies gigi: 1. Nyeri pada gigi. 2. Gigi terkikis dan berlubang. Pengobatan karies gigi: 1. Rajin menggosok gigi. 2. Hindari makanan dan minuman manis. 3. Hindari makanan dan minuman dingin. Sariawan.
Penyebab sariawan: 1. Virus herpes. 2. Luka karena tergigit. 3. Gangguan obat kumur yang mengandung gliserin dan alkohol. Gejala sariawan: 1. Radang pada bibir, gusi, dan lidah. Pengobatan sariawan: 1. Kumur dengan larutan garam. 2. Oleskan madu. 3. Konsumsi buah yang mengandung vitamin C. 3. Gastritis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada dinding lambung. Gejala gastritis: 1. Mual hingga muntah. 2. Nyeri pada ulu hati. Penyebab gastritis: 1. Infeksi bakteri. 2. Faktor usia: semakin tua usia seseorang, lapisan mukosa bisa semakin menipis. Pengobatan gastritis: 1. Menghindari minuman beralkohol. 2. Jangan terlalu sering memakai obat pereda rasa nyeri. Demikian presentasi dari kelompok 1. Selalu jaga apa yang kita minum, yang kita makan. Semoga kita semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, gitu ya. Suaranya jelas. Bagus pokoknya. Sudah, bagaimana komentar dari kelompok 2 dan kelompok 3? Komentarnya seperti apa? Kelompok 2? Bagus atau gimana? Bagus. Kelompok 3? Bagus. Sekarang lanjut. Yang siap kelompok 2. Ya, ayo Devita. Yang mau presentasi Devita. Ya. Silakan Devita ke sini. Ya, agak ke atas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Gangguan pada organ pencernaan ada 3, yaitu 1. Batuk empedu. 2. Ulkus duodenum. 3. Usus buntu. 1. Batuk empedu. Penyebab batuk empedu: 1. Faktor keturunan. 2. Pola makan tidak sehat. 3. Diet terlalu ketat. Gejala batuk empedu: 1. Nyeri pada bagian atas atau tengah perut. 2. Mual, muntah, dan hilang nafsu makan. 3. Urin berwarna gelap. Pengobatan batuk empedu: 1. Operasi pengangkatan kantung empedu. 2. Hindari makanan bersantan, bumbu kacang, dan mengandung mentega. 3. Hindari minuman beralkohol. 2. Ulkus duodenum. Penyakit ini merupakan kondisi ketika terdapat luka terbuka pada dinding usus 12 jari. Penyebab ulkus duodenum: 1. Infeksi bakteri. 2. Konsumsi obat pereda peradangan secara berlebih. Gejala ulkus duodenum: 1. Nyeri pada ulu hati. 2. Muntah darah. Pengobatan ulkus duodenum: 1. Olahraga secara teratur. 2. Istirahat yang cukup. 3. Tidak mengonsumsi alkohol. 3. Usus buntu. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada usus buntu. Gejala usus buntu: 1. Tidak bisa buang gas atau kentut. 2. Perut kembung. 3. Diare. Penyebab usus buntu: 1. Pembengkakan pada usus buntu. 2. Infeksi pada saluran pencernaan. 3. Cedera perut. Pengobatan usus buntu: 1. Memberikan obat antibiotik. 2. Operasi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Sayangi tubuh kita karena itu aset berharga untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan anak-anak. Kelompok 2. Bagus sekali. Silakan komentar kelompok 1. Penampilannya seperti apa? Penampilannya bagus.
Bagus. Ya, yang terakhir kelompoknya Siti. Ya, kelompok 3. Ayo maju. Ini. Ya, ya. Yang akan menampilkan siapa? Desi. Desi di sini, Indah. Majuan. Ya, agak maju. Marisa. Marisa agak maju. Silakan, sebentar anak-anak. Beri hormat dulu untuk kelompok 3. Silakan Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Gangguan pada organ pencernaan ada 3, yaitu kolik usus, 2 keracunan, 3 cacingan. 1. Kolik usus adalah nyeri pada usus halus dan usus besar. Penyebab kolik usus: 1. Peradangan pada usus, 2. sengatan pada pembuluh darah usus, 3. kanker usus. Gejala kolik usus: 1. susah BAB, 2. sakit paru, 3. susah kentut, 4. muntah dan penurunan nafsu makan. Pengobatan kolik usus: 1. terapi gelombang kejut, 2. konsumsi obat-obatan dari dokter, 3. operasi. 2. Keracunan biasanya disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan virus dan bakteri. Penyebab keracunan: 1. pengaruh bakteri Salmonella. Gejala keracunan: 1. kepala terasa pusing, 2. muntah, 3. hilang selera makan. Pengobatan keracunan: 1. berbanyak minum air putih, 2. konsumsi air jahe, 3. istirahat yang cukup. 3. cacingan. Penyakit ini terjadi akibat infeksi cacing dalam tubuh manusia. Gejala cacingan: 1. menemukan cacing pada feses, 2. mengalami penurunan berat badan, 3. diare dan sakit perut. Penyebab cacingan: 1. menyentuh benda yang memiliki telur cacing, 2. menyentuh tanah, 3. makan makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Pengobatan cacingan: 1. mengkonsumsi obat cacing. Demikian presentasi dari kelompok 3, sayangi tubuh kita, kalau bukan kita siapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 3. Silakan kelompok 1 berkomentar. Penampilannya Desi bagus? Bagus. Kelompok 2 komentarnya bagus? Bagus. Ya. Ya anak-anak. Dari buku pun secara keseluruhan sudah bagus, sudah lebih bagus dari yang 2 penampilan yang kemarin. Anak-anak sudah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, meskipun tadi Desi sedikit gugup, ya itu adalah pengalaman untuk kalian anak-anak. Jadi nanti waktu sudah naik ke kelas 6 sama guru kelas 6 ada kegiatan presentasi seperti ini, anak-anak sudah tidak kaku lagi, sudah tahu caranya, sudah percaya diri. Kan itu tadi tujuannya. Ya, habis lihat video, setelah itu membuat peta konsep, setelah itu presentasi, biar anak-anak berani. Begitu ya. Baik, secara keseluruhan sudah baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian, Bu Guru sudah siapkan lembar evaluasi untuk anak-anak semua. Lembar evaluasi ini, anak-anak, soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri di rumah. Besok ketemu lagi, dikumpulkan. Ya, lembar evaluasi ini dikerjakan di rumah secara mandiri. Ya,
gitu ya. Nah, anak sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Paham. Nah, setelah itu coba Bu Guru tanya. Seharian ini kita sudah belajar tentang apa saja? Penyakit pada organ pencernaan. Apa? Penyakit pada organ pencernaan. Penyakit pada organ pencernaan. Ya, betul. Apa saja penyakit pada organ pencernaan itu? Apa saja ya? Ya, Safira? Diare, seperti basir atau lambung dan tukang lambung. Iya, ada wasir. Contohnya, beberapa contohnya. Ada wasir, ada diare, ada lambung. Tadi kita juga belajar tentang media cetak. Ya, iklan media cetak. Apa yang dimaksud dengan iklan media cetak, anak-anak? Ya, Aulan. Media cetak mempunyai informasi yang disampaikan secara tertulis. Iya, media cetak adalah iklan penyampai informasi yang disampaikan secara tertulis. Kalau media elektronik apa ya? Desi? Media menyampai informasi yang disampaikan secara elektronik. Iya, betul. Contoh iklan media cetak apa saja? Ya, Safira. Koran, majalah, brosur, dan banner. Iya. Kalau media elektronik contohnya? Ya, Marisa? Televisi dan radio. Iya, betul sekali. Baik, anak-anak, terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak. Pelajaran hari ini kalian ulang lagi di rumah. Ya, dan tugas kalian yang nomor 2, persiapkan untuk pelajaran yang akan datang, yaitu tema 3 subtema 2. Tentang apa ya? Silahkan dipelajari di rumah nanti. Yang ketiga adalah lembar evaluasi yang akan Bu Guru kasihkan. Begitu ya. Baik, anak-anak, sekian dari Bu Puput. Sebelumnya silahkan alat tulis, buku-buku, LKPD-nya nanti dikumpulkan aja ya. Silahkan yang lainnya boleh dikemas dulu. Sudah bersih, harum pensilnya? Taruh di, ya betul. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran kita bermanfaat, anak-anak semakin pinter, semakin soleha, silakan Arum teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian dari Bu Puput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, boleh meninggalkan kelas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan berkerumun, ya. Silakan dimulai dari kelompok 1, meninggalkan ruangan dulu. Ke Bu Puput dulu. Ini. Ya. Terus Aulan. Ya. Davinsa. Ya. Silakan Arum, maskernya. Jangan lupa. Anissa. Lanjut Devita. Silakan Siti. Langsung pulang ya. Ayo Desi.
kesimpulan.